Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, gimana kabarnya? Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya, Dedi Supriyadi. Nah, kali ini Universitas Cordoba mempercayai saya atau mengamanatkan saya untuk mengampu mata kuliah sistem pemerintahan Indonesia. Nah, teman-teman mahasiswa mungkin tidak asing lagi dengan saya ya, karena kita semester kemarin sudah tatap muka dan sudah melakukan beberapa kali perkuliahan. Nah, sebelum kita masuk pada materi perkuliahan, nah harus kita akui bersama, kita harus melakukan yang namanya kontrak perkuliahan. Nah, pada kontrak perkuliahan ini saya tidak akan bicara banyak panjang lebar. Nah, di kontrak perkuliahan ini kita sama-sama paham aturan, sama-sama paham alur perkuliahan, baik dari pakaian, kostum dan sebagainya lainnya, yang penting rapi. Nah, yang kedua, saya ingin tegaskan lagi, saya mohon maaf, saya tidak bisa melakukan perkuliahan secara offline atau tatap muka tiap minggu. Mohon maaf, saya hanya bisa melakukan perkuliahan, mungkin kita akan melakukan perkuliahan tatap muka 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali setiap akhir bulan gitu. Nah, teman-teman mahasiswa, nah sekali lagi saya sampaikan, saya akan merapel saja. Kita akan satukan saja perkuliahannya itu di hari Sabtu. Nah, saya sudah susun jadwalnya untuk teman-teman sistem pemerintahan RI kelas 3, kelas B itu kita masuk jam 9.00 sampai jam 10. Nah, kalau yang kelas 3A itu kita jadwalkan jam 14.00 sampai 15.00 sudah. Nah, jadi ini jadwal ini kita permanenkan. Saya sudah cek jadwal yang lain supaya teman-teman tidak bentrok. Insya Allah tidak bentrok. Kita permanenkan, baik kita kuliahnya online maupun kita kuliah offline nanti kalau seandainya insya Allah kita ada kesempatan untuk bertemu. Nah, tapi yang jelas teman-teman mahasiswa, materi sudah saya share 1 minggu yang lalu ketika saya dapatkan jadwal perkuliahan, maka materi pun insya Allah saya susun. Alhamdulillah saya susun, terus saya sesuaikan. Nah, malam ini semoga teman-teman membaca materi yang sudah saya kirim beberapa minggu yang lalu. Nah, saya harap teman-teman, walaupun kita tidak melakukan perkuliahan secara offline atau tatap muka, tapi saya mohon kepada teman-teman untuk membaca materinya dan menganalisa situasi kondisi yang terjadi supaya kita terjalin yang namanya komunikasi. Kita bisa open discussion baik lewat grup WA maupun lewat video yang akan saya kirimkan lewat YouTube ini nanti. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan bicara sistem pemerintahan Indonesia. Nah, menurut Hans Kelsen dan teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklasifikasi menjadi monarki dan republik. Nah, kalau pemerintahan monarki itu sistem pemerintahan yang di mana penyelenggaraan pemerintahannya itu masih berbentuk turun-temurun, di mana sistem masih dianut sebagai sistem atau kerajaan gitu, di mana pemimpin atau penyelenggara pemerintah itu masih bersifat turun-temurun. Seperti kalau kita ibaratkan itu di sistem kerajaan itu seperti Arab Saudi atau di mana. Nah, bahkan di Indonesia sendiri ada daerah yang masih menganut ini sistem monarki ini, itu Yogyakarta. Jogja itu yang menjadi kepala daerahnya atau sekaligus menjadi rajanya itu yaitu kepala daerah sendiri, ya sekaligus menjadi rajanya Jogja gitu. Nah, ini salah satu bahwa kalau istilahnya kalau sistem pemerintahan monarki itu sistem yang turun temurun, di mana tidak terjadi yang namanya demokrasi dan desentralisasi di sana. Nah, yang kedua itu republik. Kalau sistem pemerintahan republik ini yang sekarang terjadi di Indonesia, yang dianut oleh semua daerah kecuali Jogja tadi.
Nah, kita menganut yang namanya pilkada atau pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan kepala presiden. Jadi Indonesia ini dengan sistemnya republik, menganut istilahnya demokrasi. Baik, dalam ilmu negara umum, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketenegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambah mahfud, sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja lembaga-lembaga negara. Jadi sekilas kalau kita mempelajari sistem pemerintahan Indonesia, maka kita mempelajari bagaimana relasi antara lembaga-lembaga yang ada di dalam negara itu. Yaitu kalau di Indonesia bagaimana relasi hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara, ya ini tadi saya katakan, antara eksekutif dan legislatif menurut Rana Wijaya. Bahwa sistem pemerintahan, kalau kita bicara sistem, maka kita berbicara antara hubungan antara penyelenggara pemerintahan yang ada. Gina Masiroglu mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adalah apabila lembaga-lembaga pemerintahan dilihat dari hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutifnya. Jadi bagaimana bagaimana relasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, baik, secara garis besar menurut Asyadiki bahwa sistem pemerintahan di dunia itu terbagi menjadi tiga. Ada sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem campur atau mix system atau hybrid system. Nah, secara garis besar ini ada tiga aja sistem kenegaraan yang ada di dunia. Pertama kita lihat apa sih bagaimana bentuknya sistem parlementer. Nah, kalau sistem parlementer itu terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan. Ini salah. Saya post dulu, maaf. Ini kebalik ya. Ini sistem presidensial sini ya. Maaf. Sistem presidensial ya. Nah, kalau sistem presidensial itu di mana? Oke. Apa saja? Oke. Sistem presidensial menurut SDK merupakan 9 karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut. Pertama, terdapat pemisahannya antara eksekutif dan legislatif. Kedua, presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak dibagi, yang ada hanyalah presiden dan wakil saja. Jadi ini adalah bentuk-bentuk sebuah sistem presidensial di mana presiden adalah kekuasaan tunggal yang ada. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang diikutkannya. Jadi sama dengan kita di Indonesia ini, kita menganut sistem yang namanya sistem presidensial. Nah, yang kedua ini parliamentary system. Nah, kalau parliamentary system itu dianut oleh negara Amerika Didaya, yang mana majelis menjadi parlementer. Eksekutif dibagi menjadi dua bagian, kepala negara menunjuk sebagai kepala pemerintah. Nah, ini adalah 11 bentuk-bentuk negara parlementer. Nah, yang ketiga itu sistem campur mix system atau hybrid system. Kepala negara dipilih melalui pemungutan suara baik secara langsung atau tidak langsung untuk satu jabatan tetap. Nah, kepala negara berbagai kekuasaan eksekutif dengan perdana menteri dan memiliki masukan. Jadi penggabungan antara antara presidensial sama parlementarisir. Jadi digabung, dicocokin mana yang garis tengahnya saja. Nah, struktur otoritas ganda semi profesional memungkinkan adanya perbedaan keseimbangan dan juga mengangkat dominasi kekuasaan di dalam eksekutif di bawah kondisi ketat bahwa potensi otonomi masing-masing. Nah, jadi sekilas bahwa secara garis besar di negara ini, di dunia ini hanya 3 sistem pemerintahan. Pertama itu presidensial, kedua parliamentary, dan yang ketiga itu hybrid system.
Baik, nah, teman-teman, mungkin saya tidak sampaikan terlalu detail. Nanti teman-teman bisa baca di file yang sudah saya kirim lewat grup WA itu. Di grup WA itu sudah semua materi sudah saya kirimkan. Bentar saya cek dulu. Saya cek di desktop. Oke, jadi teman-teman bisa baca di semua materi yang sudah saya kirimkan. Pertama tentang sistem pemerintahan Indonesia. Jadi di grup itu jangan silent group. Jadi mohon teman-teman aktif di situ, mana yang belum dipahami kita bisa kita diskusikan. Nah, bahkan sekarang di era digitalisasi ini teman-teman bisa sambil santai gitu buka saja YouTube atau buka saja link apa ayo jadi teman-teman bisa kreatif lah. Oke, baik, itu saja teman-teman. Untuk waktu perkuliahan kita sepakati saja hari Sabtu, itu ya saya katakan tadi jadwal jamnya, dan baik kita online maupun offline nanti. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.